Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatam Sari dari jurusan Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menerangkan tentang iman kepada malaikat Allah. Yang pertama kita akan masukin standar kompetensi dasar. Standar kompetensi dasar yaitu meningkatkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan arti beriman kepada malaikat. Yang kedua adalah menjelaskan tugas-tugas malaikat. Sekarang kita mengetahui indikatornya, yaitu satu, menjelaskan pengertian malaikat Allah. Yang kedua, menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah. Ketiga, menyebut dalil nakli tentang malaikat Allah. Yang keempat, menjelaskan jumlah nama dan tugas malaikat Allah. 5. Menjelaskan sifat-sifat malaikat. 6. Menjelaskan perbedaan malaikat dengan makhluk Allah lainnya. Yang ketujuh, menjelaskan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan manusia. Sekarang kita memasuki materi, yaitu ada beberapa materi di sini, yaitu pengertian iman kepada malaikat, dalil iman kepada malaikat, nama dan tugas malaikat, sifat-sifat malaikat, perbedaan malaikat dengan lainnya, hikmah beriman dan beriman kepada malaikat. Kita masuk yang materi pertama, arti iman dan beriman. Iman adalah percaya dan yakin, sedangkan beriman mempercayai dan meyakini. Malaikat merupakan makhluk gaib, diciptakan dari cahaya, memiliki tugas tertentu dari Allah. Kita memasuki pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat mempercayai atau meyakini adanya malaikat Allah merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya nur untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian malaikat dan beriman kepada malaikat. Dalilnya yaitu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilul malaikatir rusulan awliya ajnihati masa wa salasa warrubu'ah, yang artinya segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap masing-masing, yang ada 2, 3, dan 4. Itulah dalilnya. Nama dan tugas malaikat. 1. Jibril. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Yang kedua adalah Mikael, menurunkan hujan dan membagikan rezeki kepada makhluk. Israfil meniupkan sangkakala menjelang datangnya hari kiamat. Israel menjemput kematian setiap makhluk. Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruk manusia. Mungkar dan Nakir tugasnya memberikan pertanyaan kepada manusia ketika berada di alam kubur. Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Itulah tugas-tugas dan nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Sifat-sifat malaikat. Kita harus mengetahui sifat-sifat malaikat antara lain: 1. Makhluk gaib diciptakan dari nur. Yang kedua, selalu taat dan patuh pada perintah Allah, tidak pernah membangkang dan mengeluh, senantiasa menjalankan perintah Allah. Yang ketiga adalah tidak berjenis kelamin laki-laki maupun wanita. 4. Bisa berubah wujud seperti yang dikehendakinya. 5. Tidak terikat oleh dimensi jarak dan waktu. Itulah yang menjadi sifat-sifat malaikat. Selanjutnya, sifat malaikat dijelaskan dalam hadis sebagai berikut, yang artinya malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam manusia diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu dari tanah. Hadis riwayat Muslim. Inilah hadis yang menjelaskan
tentang sifat malaikat. Selanjutnya kita memasuki perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Jin diciptakan dari nyala api. Malaikat punya sayap dan tangan. Manusia hanya punya tangan. Sedangkan jin punya sayap dan tangan. Malaikat selalu taat kepada Allah. Manusia ada yang taat dan ada yang ingkar. Sedangkan jin ada yang taat dan juga yang ingkar. Selanjutnya malaikat tidak makan dan tidak minum. Sedangkan manusia butuh makan, minum, dan tidur. Jin butuh makan dan minum dan tidur juga seperti manusia. Malaikat tidak mati hingga akhir zaman. Manusia mati sebelum akhir zaman dan jin dapat mati sebelum akhir zaman. Itu perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Hikmah beriman kepada malaikat. Perbuatan manusia dicatat dan diawasi malaikat. Semua perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan. Jadi kita hikmah dari mengimani malaikat, kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua amal perbuatan yang kita lakukan telah diawasi oleh malaikat-malaikat Allah dan bisa menjadi amal baik kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Semua ini kita lakukan agar kita mengetahui nama-nama malaikat Allah, sifat-sifatnya terus tugas-tugasnya, sehingga meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari penyampaian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.